Oke, misalnya ada kelompok yang merasa turunan dari Sunan Gunung Jati. Jelas kepada Kiai siapa? Maulana Hasanuddin. Jelas karena sudah menjadi catatan kesultanan. Jelas. Pertanyaannya, jangan-jangan kalau dipakai teorinya Kiai Imad itu, ditelaah semua harus disebut oleh ulama nasab, satu pun dari orang-orang itu tidak ada juga yang lolos sebagai dzurriyyah, sebagai orang yang bernasab ke Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ditemukan kitabnya, harus per generasi. Misalnya Ubaidillah tidak tertulis, di bawahnya terus ada yang tertulis, tidak tertulis. Ya. Kalau tulisinnya harus tertulis semua, berarti per grade ini harus ada. Ini penting, kalian buat Wali Songo nih turunannya. Kita pakai pikirannya, alur pikirnya Pak Imad ya. Ini ada contoh Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab kemarin. Tolong Anda sebutkan, adakah kitab atau sumber yang valid, original yang lebih tua dari Syajaratul Mubarakah? Karena dia sudah menafikan nama Ahmad. Satu. Kedua, adakah kitab selain Syajaratul Mubarakah yang mengatakan Ahmad anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab? Kalau tidak ada, berarti Anda menafikan semua keturunan Wali Songo dari Al-Musawi. Selesai. Siapa yang buat itu? Sebab siapa itu? Wali Songo dinafikan. Dalam kitab Sajarah Al-Mubarakah tidak ada nama Ahmad. Bahkan itu ditolak. Amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhurun bi Baghdad, waladuhu Muhammad al-Ashqar an-Nagib bi Masyaril Maqabir an-Nazur wa jami'a akbihi minhu. Enggak ada Abdullah punya anak Ahmad. Enggak ada. Sedangkan kakek Al-Musawi ini besok mau dijalurinnya ke Ahmad. Enggak ada. Jadi mau kemana kita? Ini nasab siapa kalau begini? Gitu ya. Oke. Dari kalimat di atas dapat kita nyatakan bahwa anak Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kadzab hanya satu, yaitu Muhammad. Tidak ada nama Ahmad. Sedangkan Al-Musawi, Al-Bukhari Al-Musawi dari jalur Ahmad, bukan Muhammad. Jadi sama. Ada yang mau bilang nggak ada tuh Ubaidillah. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Nggak ada lagi bisa masuk di situ. Dan kalau mau dilihat kapan mulai munculnya, abad 10 di kitab Gahrul Ansab nyangkok ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini sudah memasuki kepada menjawab pertanyaan yang pernah saya lontarkan dulu sekali di awal-awal membahas ini. Jangan-jangan kalau menggunakan teorinya Kiai Haji Imaduddin, maka Wali Songo yang sudah diyakini oleh banyak orang sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW ternyata juga rungkat. Nah, kan begitu. Tetapi kali ini spesifiknya bicara tentang perdebatan antara jalurnya Sunan itu apakah ke Asmat Khan sebagaimana tertulis dalam kitabnya Syamsud Dhokhirah dan juga di beberapa manuskrip, atau ke jalur lain yaitu Musa Al-Kadzim. Kalau ke jalur Asmat Khan itu jelas berarti Ba'alawi, karena Asmat Khan itu maksudnya adalah Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih. Itu satu-satunya nanti jalurnya sama-sama ke Ubaidillah. Kalau memakai teorinya Kiai Haji Imad, Ubaidillah itu sudah tertolak. Bagaimana kalau memakai teori yaitu jalurnya ke Musa Al-Kadzim? Ternyata seperti yang dijelaskan oleh Habib Idrus Al-Masyhur itu juga sama-sama tertolak karena mengalami kehilangan pencatatan di nama yang paling bawah, yaitu Ahmad. Jadi Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far yang sebelah kiri itu ya. Jadi Ahmad itu tidak terdaftar sebagai putra Abdullah karena dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah putra Abdullah hanya satu, yaitu Muhammad. Ini kasusnya sama dengan Ubaidillah tidak terdaftar sebagai putra Ahmad Al-Muhajir karena Ahmad Al-Muhajir itu hanya punya putra 3 versi Syamsud Dhokhirah, versi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Diperkuat juga bahwa ulama-ulama nasab sebelumnya seperti Tahdhibul Ansab, Al-Fahri, Al-Majdi dan sebagainya juga tidak ada yang menulis ada putra Abdullah yang bernama Ahmad. Nah, kemudian juga sebagaimana tidak ada ulama nasab sebelum Asy-Syajarah yang menulis putra Ahmad ada yang bernama Ubaidillah.
Lalu kapan Ubaidillah muncul? Kalau kata Kiai Haji Madudin di abad 9, yaitu kitabnya Habib Ali Abu Bakar Asyakron. Begitu juga Ahmad kapan muncul? Justru di abad ke-10 dalam kitab Bahrul Ansab kalau tidak salah, begitu penjelasannya. Jadi sama-sama rungkat. Cuma di sini di saat perdebatan di Banten itu Habib Idrus ini dalam rangka menolak dua hal. Seperti yang pertama, menolak bahwasanya jalurnya Wali Songo itu utamanya di situ karena bicara Sunan Gunung Jati ya. Maka silsilahnya Sunan Gunung Jati tidak melalui jalur Musa Al-Kadzim, tetapi melalui jalur Asmat Khon atau Ubaidillah. Awalnya kan begitu. Kemudian dalam rangka mengokohkan argumentasinya Habib Al-Idrus bahwa tidak bisa lewat jalur Musa Al-Kadzim, memakai teorinya Kiai Haji Madudin, yaitu Ahmadnya hilang. Berarti orang yang meyakini Sunan Gunung Jati berjalur kepada Musa Al-Kadzim menafikan keabsahan nasabnya Sunan Gunung Jati sendiri. Karena nama Ahmad itu nyangkok di abad ke-10. Disinilah membingungkannya Habib Al-Masyhur ini. Sebetulnya beliau setuju apa tidak dengan teorinya Kiai Haji Madudin? Kalau setuju dengan teorinya Kiai Haji Madudin, maka otomatis berarti beliau sendiri sudah membatalkan nasab Sadah Balawi. Karena memang Ubaidillah pun juga tidak ada. Ubaidillah baru muncul di abad ke-9. Nah, kalau misalnya tidak setuju dengan teorinya Kiai Haji Madudin, maksud saya teorinya itu adalah tidak ada kitab sezaman, tidak ada dalam Asy-Syajarah, tidak setuju dengan teori itu, maka tidak boleh dipakai untuk menolak jalur Musa Al-Kadzim. Artinya pertegas, sebetulnya Anda itu setuju atau tidak dengan teorinya Kiai Haji Madudin. Kalau setuju, oke sama-sama rungkat, tapi Balawi rungkat. Kalau tidak setuju, maka jangan jadikan teorinya Kiai Haji Madudin untuk menyerang orang yang meyakini ke Musa Al-Kadzim. Begitu ya, begitu. Jangan sampai kepada untuk diri kita, teorinya Kiai Haji Madudin kita tolak. Tapi untuk menepis orang lain yang berselisih dengan kita, lalu pakai teorinya Kiai Haji Madudin. Nah, itu tidak fair namanya. Ketika nasab dirinya sendiri tetap dinyatakan sah dan tidak mau pakai teorinya Kiai Haji Madudin, tapi lalu orang lain meyakini jalur Wali Songo tidak sama dengan yang kita yakini, lalu kita serang orang itu dengan dengan bukunya Kiai Haji Madudin. Itu kan berarti kita punya sikap ganda kepada bukunya Kiai Haji Madudin atau kepada penelitiannya Kiai Haji Madudin. Itu tidak fair. Jadi kalau setuju dengan tesisnya Kiai Haji Madudin, berarti sama-sama batal. Kalau tidak setuju, maka yang jalur Musa Al-Kadzim juga bisa jadi juga sama-sama benar. Artinya cara melihatnya jangan ditepis dengan menggunakan teorinya Kiai Haji Madudin, karena sejak awal teori itu sudah ditolak. Kenapa ditolak? Karena konsekuensi menerima teorinya Kiai Haji Madudin, maka nasab sendiri rungkat. Kecuali nanti mungkin ada kitabnya ketemu. Sejauh ini belum ada. Gus Rumail belum merilis hasil penelitiannya. Ya semoga mungkin ada. Demikian juga yang Musa Al-Kadzim, siapa tahu juga nanti ketemu. Ada kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebut ada Ahmad sebagai putra dari Abdullah. Jadi begitu ya. Ini saya ingin semuanya adil memahami. Tidak ada logical fallacy atau apalah. Tidak ada logika-logika tersendat, di mana satu senjata kita tolak atau kita batalkan karena menyerang kita, tapi kita ingin serang orang lalu kita pakai senjata itu yang sudah kita anggap senjata ini bermasalah. Nah, kan aneh. Jadi senjata ini kalau buat memukul orang yang berlawanan dengan kita anggap senjata ini benar, tapi ketika senjata ini berhadapan dengan kita anggap senjata ini tidak benar. Wah, tidak adil seperti itu ya. Allahumma dina hadasabil